Inilah kumpulan hoax UTBK SNBT. Halo sahabat cerdas, ketemu lagi dengan aku Kak Humaira di channel Lampung Cerdas. Nah, kali ini aku akan bahas tentang hoax-hoax yang beredar tentang UTBK SNBT. Nah, hati-hati nih yang suka kemakan hoax. Jangan sampai kamu menelan informasi secara mentah-mentah. Harus dipikirkan dulu apakah ini benar fakta atau ternyata hanya mitos atau hoax. Nah, kita bahas dulu yang pertama ya. Yang pertama adalah waktu pendaftaran. Banyak banget di kalangan kita, di kalangan pejuang PTN yang mau mendaftar UTBK SNBT menganggap bahwa waktu pendaftaran akan mempengaruhi kamu bisa keterima atau bisa lulus UTBK SNBT. Padahal kenyataannya enggak ya, karena waktu pendaftaran hanya bisa menentukan kamu akan masuk ke dalam gelombang 1 atau gelombang 2. Yang kedua adalah tempat tes. Nah, hoax nih banyak banget yang kemakan hoax ini. Karena yang beredar kalau misalnya kita mau daftar di ITB, mau lolos di ITB, maka harus tes juga di ITB. Itu salah banget teman-teman. Karena tempat tes itu hanya sebagai tempat untuk tes, bukan menentukan peluang kamu bisa lulus diterima di kampus itu atau tidak. Jadi tempat tes tidak mempengaruhi ya. Yang ketiga, kampus tidak mau dinomor-duakan. Nah, ini banyak banget kelas 12, gap year, dan teman-teman yang memang mau daftar PTN, khususnya UTBK SNBT, itu bingung untuk penempatan jurusan, pilihan 1 atau pilihan 2. Gimana ya Kak? Karena kampus yang ada di provinsi saya atau kampus A itu nggak mau dinomor-duakan. Nah, itu salah besar teman-teman, karena PTN itu tidak mempengaruhi kamu bisa lulus atau enggak. Tapi kamu bisa ditentukan lulus atau enggak itu oleh pihak penyelenggara, yaitu BP3. Jadi yang namanya kampus tidak mau dinomor-duakan itu adalah hoax. Semua kampus pasti pengen dijadikan nomor 1. Tapi kamu perlu tahu, perlu lihat, dan perlu analisis terlebih dahulu. Mana sih kampus yang harus dijadikan pilihan pertama, mana yang pilihan kedua, pilihan ketiga, dan pilihan keempat. Jadi kampus tidak mau dinomor-duakan adalah hoax. Yang keempat, soal gelombang 2. Nah, banyak nih yang sengaja ngundur waktu atau mempercepat waktu karena katanya soal kedua itu lebih susah. Atau ada juga yang bilang katanya soal gelombang kedua itu lebih mudah. Nah, jawabannya itu adalah hoax. Karena soal baik gelombang 1 maupun gelombang 2 yang ada di UTBK SNBT itu sifatnya rahasia dan tidak ada orang yang tahu. Jadi apakah itu lebih susah atau lebih mudah? Itu hoax karena sifatnya rahasia. Yang bisa mempengaruhi kelulusanmu adalah apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu persiapkan. Nah, itu aja beberapa hoax yang bisa aku share. Semoga bisa bermanfaat. Jadi jangan semata-mata melihat berita atau informasi kemudian ditelan begitu saja, karena banyak banget hoax-hoax yang beredar khususnya untuk UTBK SNBT. Jadi hati-hati dan tetap semangat untuk mempersiapkan diri supaya bisa keterima di kampus impian kamu. Semoga sukses di dalam UTBK SNBT. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, dan share. Oh ya, jangan lupa subscribe juga channel YouTube Lampung Cerdas. Terima kasih, bye-bye.